Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Januar Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu kalau dijelaskan oleh teman saya tentang variabel keputusannya, kemudian saya akan melanjutkannya, yaitu tentang bagian yang kedua, tentang fungsi tujuannya. Fungsi tujuan untuk memaksimumkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut adalah jumlah keuntungan dari masing-masing produk dikali dengan jumlah dari unit produk yang dihasilkan. Nah, sehingga jika kita mentotalkan keuntungannya itu, kita bisa memasukkan ke dalam sistem persamaan, yaitu Z sama dengan 6x1 plus 10x2 plus 4x3. Kemudian, yang selanjutnya yaitu tentang fungsi batasan. Pada kasus ini, yang tentang sabun, mandi, sampo, serta pasta gigi ini, fungsi kendalanya yaitu keterbatasan dari jumlah tenaga kerja dan bahan baku, di mana untuk sabun mandi waktu yang dibutuhkan untuk produksinya saja yaitu 10 jam. Kita bisa menuliskannya menjadi 10x1 karena kita akan memasukkan ke dalam sistem persamaan. Kemudian untuk sampo pembuatannya itu 4x2 jam tenaga kerja. Nah, kemudian yang terakhir pasta gigi 8x3 jam. Di mana persediaan waktu dari tenaga kerja itu jika kita mentotalkan semuanya adalah 480. Oleh karena itu kita bisa menuliskan sistem persamaannya yaitu 10x1 plus 4x2 ditambah 8x3 sama dengan 480. Fungsi kendala untuk bahan baku yaitu produk masing-masing, produk berturut-turut sabun mandi, sampo, dan pasta gigi adalah memerlukan 8 kg, 12 kg, dan 6 kg untuk setiap unitnya. Sedangkan bahan yang tersedia adalah jumlahnya 800 kg. Kita bisa merumuskannya yaitu seperti sebelumnya. Kita masukkan sabun mandinya yaitu 8x1 kita ibaratkan, kemudian untuk samponya 12x2 dan untuk pasta giginya 6x3 sehingga kita sama dengan 800. Nah, masing-masing variabel harus dibatasi yaitu nilai harus positif, di mana dalam menghasilkan produk hal yang tidak mungkin dalam jumlah negatif. Nah, fungsi kendala ini disebut kendala non-negativity constraints dan dirumuskannya yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 atau X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0, atau kita bisa juga merumuskannya yaitu atau menyebutkannya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Lalu timbul suatu pertanyaan yaitu saat kendala dituliskan dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan. Kenapa tidak bersamaan sama dengan? Yaitu jika kita mengartikan seluruh sumber daya dihabiskan dan untuk pertidaksamaan diartikan pemakaian kapasitas secara keseluruhan. Bisa juga tidak dihabiskan, di mana pada kasus tertentu di mana suatu solusi ada kapasitas sumber daya yang tak dihabiskan akan memberikan solusi yang lebih baik, yang berarti keuntungan lebih besar daripada penggunaan seluruh sumber. Sumber apa? Sumber daya. Jadi pertidaksamaan menunjukkan keluasan dari masalah di atas. Formulasi LP secara lengkap dapat ditulis memaksimumkan Z sama dengan 6x1 plus 10x2 ditambah 4x3. Dengan ketentuan 10x1 plus 4x2 plus 5x3 sama dengan 480. 8x1 plus 12x2 plus 6x3 sama dengan 800. X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, dan juga X3 lebih besar sama dengan 0. Atau X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Tadi kita sudah tahu contoh pertama yaitu tentang sabun mandi, sampo, serta pasta gigi. Sekarang kita masuk ke contoh 2, yaitu makanan dan minuman. Nah, untuk menjaga badan tetap sehat dan stabil, seorang nenek harus memenuhi kebutuhan makanan sehari-harinya, tapi dengan biaya yang minimum. Untuk itu, nenek tersebut dalam menjaga bobot yang sesuai dari kebutuhan beberapa jenis makanan yaitu nasi, ikan, dan sayuran yang kandungan gizi antara lain protein, karbohidrat, dan lemak. Harga masing-masing jenis makanan dan kebutuhan zat-zat makanan tersebut.
Kita lihat di sini di tabel, yaitu karbohidrat 5, ikan 1, sayur 0. Begitu juga dan seterusnya. Nah, yang ingin diketahui yaitu susunan makanannya, nasi, ikan, dan sayur, sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap hari tanpa mengeluarkan biaya yang minimum. Yang pertama, yaitu seperti kita lihat sebelumnya dalam memformulasikan, kita pakai variabel keputusannya. Kita pecah dulu. Kita ibaratkan X1 itu sama dengan nasi, X2-nya sama dengan sayur, X3-nya itu sama dengan X2-nya sama dengan ikan, X3-nya sama dengan sayur. Kemudian, yang kedua seperti yang tadi, yaitu kita membuat fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan biaya minimum dari biaya total makanan setiap hari. Tapi kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Oleh karena itu, kita bisa merumuskannya seperti yang di atas, yaitu Z sama dengan 0,5x1 ditambah 0,8x2 ditambah 0,6x3. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.